Selamat pagi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marice Ola SPD, asal sekolah SMK Negeri 1 Takari, dengan nomor ujian nomor PPG 201500358246, NIM 2301190211. Pada hari ini saya akan melaksanakan UKIN di kelas 11 Kriya Tekstil dengan materi membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Silahkan duduk, anak-anak. Baik, anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Semua, sebelum kita melakukan aktivitas kita awali dengan doa. Ayo kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih kepada Nona Monica yang sudah memimpin kita dalam doa. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu di pertemuan yang ketiga. Akan tetapi sebelumnya Ibu mau memastikan kebersihan di dalam ruangan. Apakah sudah bersih? Sudah. Baik. Kerapihannya, kalau belum rapi meja kursinya, tolong dirapikan supaya ketika kita melanjutkan kegiatan kita semuanya merasa nyaman. Baik, sudah? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Baik. Esti Banani. Hadir, Bu. Damaris Kobos. Berarti hari ini semua hadir? Hadir semua. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang sudah hadir. Iya. Baik. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, anak-anak, Ibu mau mengingatkan kembali tentang materi minggu lalu. Materi minggu lalu ada yang masih ingat kok? Masih. Tentang apa? Hak asasi manusia. Tentang hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia. Kira-kira apa lagi yang kalian ingat? Macam-macam hak asasi manusia. Apalagi ciri-ciri hak asasi manusia. Baik. Sebelum kita masuk pada atau sebelum kalian masuk pada mengetahui akan apa itu ciri-ciri dari hak asasi manusia, kemudian macam-macam hak asasi manusia, yang pastinya kalian harus tahu apa itu hak. Ya, hak dulu. Ada yang tahu kok apa itu hak?
Silakan Nona Banani. Pengertian hak. Hak asasi manusia atau HAM adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan uni verbal. Iya, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh Manusia setiap manusia yang masih di dalam kandungan secara universal. Ya, masih ada kok selain dari pengertian hak asasi manusia. Masih ada kok. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang masih mengingat materi minggu lalu. Baik, kita akan untuk kalian semua lebih semangat lagi. Ibu minta kalian bangkit berdiri dulu. Ya, silakan. Ya, ada yang tahu yel-yel kok? Semangat pagi. Baik, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, yes, yes. Baik, kita untuk lebih semangat lagi, Ibu menyiapkan sebuah lagu nasional yang akan kita nyanyikan bersama. Lagunya tentang bangun pemuda-pemudi. Semua tahu kok? Bangun pemuda-pemudi Indonesia, sisihkan untuk negara yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggungan terhadap Nusa, menjadi tanggungan terhadap Nusa. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyanyikan lagu ini. Baik. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan kita hari ini. Untuk itu silahkan duduk anak-anak. Baik. Untuk kita masuk pada materi, Ibu mau menyampaikan tujuan dari materi kita hari ini. Ya. Jadi untuk itu Ibu bisa minta salah satu dari kalian bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan, ada yang bisa membacakan untuk kita semua? Ya, yang ada di layar Ibu sudah siapkan. Bisa salah satu membacakan untuk kita semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia dengan baik. Yang keempat, menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dengan baik. Yang kelima, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Yang keenam, mengkomunikasikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, terima kasih kepada Nona Banani yang sudah membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ada berapa? 6. Ada 6. Baik, tujuan pembelajarannya ada 6. Untuk itu media atau metode pembelajaran yang Ibu pakai untuk kita hari ini adalah model pembelajarannya problem basic learning atau yang disebut PBL ya, dengan Ibu menyiapkan video kepada kalian semua untuk bisa mengamati ya. Nah, untuk materi kita hari ini model pembelajarannya problem basic learning dan ada beberapa metode yang disiapkan oleh Ibu, yaitu ada penilaian-penilaian yang akan Ibu nilai melalui kerja kelompok ya. Jadi nanti Ibu memberikan kita membentuk dalam kelompok, kemudian Ibu menyiapkan LKPD yang akan kalian kerjakan, dan kemudian dari setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya dan itu dinilai ya. Jadi mungkin pembelajaran kita hari ini yang sudah Ibu sampaikan. Untuk itu tidak memperpanjang waktu, Ibu memberikan kesempatan kalian membentuk kelompok sudah ya. Jadi setiap kelompok itu terbentuk dari 4 atau 5 orang. Silahkan. Sebelum kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, sebelumnya Ibu menayangkan gambar di depan ini untuk kalian mengamati. Bisa? Bisa. Gambarnya jelas? Jelas. Oke, silahkan 5 menit kalian mengamati gambar tersebut. Baik, dari 3 gambar yang ada di depan, yang ada di layar, kira-kira kalian menemukan apa di sana ketika kalian mengamati ketiga gambar tersebut? Silakan, ada yang sudah menemukan? Gambar yang pertama itu makan bersama keluarga. Ya. Yang kedua, belajar kelompok bersama teman. Yang ketiga, surat suara atau pemilihan. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Monica yang sudah menemukan apa yang diamati dari ketiga gambar tersebut. Masih adakah? Materi kita hari ini adalah tentang membangun kehidupan demokratis di Indonesia.
Oleh karena itu, dari ketiga gambar tersebut, kira-kira apa yang kalian temukan lagi? Ya, tadi sudah teman menyampaikan bahwa ada diskusi kelompok dari pelajar. Ya, maka berkaitan dengan materi kita hari ini, yang mana membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, kalau untuk makan bersama keluarga itu pasti di situ ada, sambil mereka makan bersama mungkin ada perbincangan-perbincangan yang mereka bicarakan. Misalnya apa? Coba. Ada yang tahu? Perencanaan keluarga untuk mau bepergian kemana? Ya, menyelesaikan masalah, pekerjaan, apalagi kira-kira mereka berdiskusi dalam keluarga itu tentang apa saja yang pernah kalian alami di dalam kamu punya keluarga sendiri. Kira-kira pernah kalian duduk bersama dengan orang tua dan mendiskusikan apa? Merencanakan perjalanan ke luar kota. Merencanakan perjalanan ke luar kota, yaitu melalui musyawarah. Membangun satu musyawarah yang mana ada kesepakatan bersama. Ya, misalnya Nona Esti bersama dengan keluarga mau berpiknik ke mana? Ke Australia misalnya. Nah, dari tempat itu pasti kalian harus bermusyawarah. Pasti dari kalian tentunya pasti ada yang tidak setuju dengan tempat yang kalian rencanakan. Iya toh? Iya. Nah, pasti Mbak Esti bilang, oh tidak Bapak, Ayah, Ibu, kalau bisa tempatnya kita alihkan ke mana? Kalau ke Australia tempatnya agak jauh dan membutuhkan biaya yang banyak. Kalau begitu kita bisa memindahkan atau mengganti tempat berpiknik kita. Ya, seperti itu. Kira-kira ada yang di dalam keluarga sudah pernah berdiskusi dengan keluarga seperti itu, dengan orang tua? Sudah. Nah, selain dari tempat untuk berpiknik, pasti ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan melalui musyawarah keluarga. Nah, salah satu contoh Ibu berikan, misalkan kalian setelah tamat SMP, pasti ada bermusyawarah dengan Bapak dan Ibu untuk merencanakan kamu mau melanjutkan ke pendidikan mana, SMA atau SMK. Atau tidak? Kalian langsung? Tidak toh? Pasti harus melalui satu musyawarah bersama. Ya. Bisa paham? Bisa. Ya. Kemudian yang berikut tentang diskusi. Nah, itu diskusinya di mana itu? Di sekolah. Itu diberikan oleh siapa? Oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Dari setiap mata pelajaran pasti ada tugas yang diberikan untuk kalian berdiskusi. Contohnya seperti saat ini, Ibu memberikan kalian tugas untuk kalian mendiskusikan apa yang Ibu berikan melalui diskusi bersama, musyawarah bersama, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang diinginkan. Ya. Yang berikut gambar tentang kartu suara. Baik, di sini ada yang sudah pernah mengikuti pesta demokrasi? Sudah. Baik. Kalau untuk pemilihan umum pasti di situ ada persyaratannya, harus
warganya harus berumur berapa? 17 tahun. 17 tahun ke atas baru bisa ikut. Kemudian ada pemilihan-pemilihan lain lagi. Ya. Misalnya apa? Ada yang tahu? OSIS. Pemilihan OSIS di sekolah. Apalagi? Pemilihan apa lagi? Kepala desa, RT, RW, dan lain sebagainya. Banyak ya? Ya. Baik, jadi materi kita hari ini tentang membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Pas? Baik. Baik. Materi kita hari ini tentang itu yang sudah disampaikan dan LKPD yang Ibu berikan sudah, silahkan dikerjakan oleh masing-masing kelompok, dan sebelum itu Ibu memberikan sebuah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semangat untuk tetap sehat ya. Hari ini kita kembali akan belajar PPKN, tetapi masih pada materi bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar Baik, sudah? Ada yang sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah? Baik. Kelompok 1, 2, 3 sudah? Sudah? Baik, kalau begitu karena ketiga kelompok sudah selesai, maka Ibu memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu tidak menentukan dari kelompok mana, silahkan kelompok 1 sampai 3, kelompok mana yang lebih dulu silahkan. Maju semuanya, silahkan di depan. Kemudian dari 2 kelompok itu tolong perhatikan untuk bisa memberikan usul saran, memberikan pertanyaan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Esti Banani berperan sebagai narator, Desmi berperan sebagai pembaca, Mitin dan Rania berperan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Waktu saya berikan kepada Desmi Luma. Soal nomor 1, berikan contoh anak-anak, bagaimana demokrasi di lingkungan keluarga. Jawaban 1, mendiskusikan untuk menyelesaikan pekerjaan dan masalah. 2, membicarakan untuk berlibur keluar kota. Soal nomor 2, bagaimana penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan dalam demokrasi Indonesia. Jawaban 1, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2, demokrasi dengan kecerdasan. 3, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4, demokrasi dengan pemenuhan keputusan negara. 5, demokrasi dengan hak asasi manusia. 6, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 7, demokrasi dengan otonomi daerah.
8. Demokrasi dengan kemakmuran. 9. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Baik, terima kasih. Mungkin ini hasil diskusi kami. Ada pertanyaan atau saran dari teman-teman, saya berikan kesempatan. Baik, kepada kedua kelompok, ada yang mau memberikan pertanyaan atau mau menambahkan, silahkan diberikan waktu. Kelompok 2 dan 3. Silahkan menambahkan atau memberikan pertanyaan, silahkan. Dari kelompok 2, dari kelompok 3. Baik, kalau tidak ada, mungkin ini sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, terima kasih. Silahkan kelompok berikut diberikan kesempatannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, mengapa sekeluarga perlu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan menjalankan dan menerapkan prinsip demokrasi? Jawaban, jika bangsa sendiri tidak kuat, akan lebih mudah hancur. Itulah alasan mengapa kita harus mempertahankan dan memperkuat kesatuan bangsa. Yang nomor kedua, berikan contoh penerapan demokrasi di lingkungan masyarakat. Jawaban yang pertama, melakukan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oh, ada kelompok 1. Kami hanya menambahkan contoh penerapan demokrasi di lingkungan masyarakat. Itu contohnya musyawarah untuk memilih RT dan RW. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, kami terima tanggapan dari kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menambahkan contoh dari penerapan demokrasi di lingkungan Masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baik, masih adakah kelompok 3? Kelompok 3 pas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Ya, kelompok berikut lagi, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kelompok 3 memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 2 untuk memberikan pertanyaan atau mau menambahkan apa yang sudah mereka sampaikan hasil diskusi mereka. Silahkan kelompok 1 dan 2. Baik. Terima kasih kepada ketiga kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusi masing-masing. Terima kasih, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua.
Baik. Jadi apa yang sudah kalian sampaikan itu benar dan betul. Contoh-contoh dari penerapan demokrasi baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, contoh-contoh itu sudah disampaikan oleh setiap kelompok dan untuk materi kita hari ini tentang musyawarah mufakat di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, itu adalah materi kita hari ini, dan penerapan itu semua sudah menyampaikannya dan itu betul. Ya, benar. Kita tepuk tangan dulu untuk aktivitas kalian, keaktifan kalian hari ini luar biasa. Baik, untuk menyimpulkan materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Kira-kira apa yang kalian dapatkan di hari ini? Kesimpulan dari materi kita tentang membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Silakan, ada yang bisa untuk kesimpulan, menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan, Nona Monica, bisa. Kesimpulannya, silakan. Kesimpulan yang pertama, nilai-nilai yang harus diamalkan dalam membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia yaitu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif. 2. Upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia dilakukan dengan yang pertama, bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, bertindak demokratis bukan otokrasi. Yang ketiga, tidak melakukan anarkis. Yang keempat, memilih para pemimpin dengan jalan demokratis. Yang kelima, menggunakan metode musyawarah dalam menyelesaikan beragam masalah. Yang keenam, penuh tanggung jawab dan mengutamakan kebebasan. Yang ketujuh, memberikan kritik yang membangun. Baik, terima kasih kepada Nona Monica yang sudah menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, terutama materi kita hari ini. Ada dua ya, ada dua, yaitu kita harus mengamalkan nilai-nilai di dalam membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Melalui apa? Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif. Dan yang berikut adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia dilakukan dengan apa? Bertindak sesuai dengan aturan, bertindak demokrasi bukan otokrasi, tidak melakukan anarkis, memilih para pemimpin dengan jalan demokrasi, menggunakan metode musyawarah dalam menyelesaikan beragam masalah, penuh tanggung jawab dan mengutamakan kebebasan, memberikan kritik yang membangun. Baik, terima kasih. Itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Untuk itu, Ibu mau mengumpulkan tugas kalian atau hasil diskusi dari kalian yang tadi sudah mempresentasikannya. Itu dikumpulkan untuk Ibu mengambil nilai. Ya.
Baik. Di samping kalian mengumpulkan tugas yang sudah kalian kerjakan, silahkan kalian mengerjakan, kita masuk pada post-test. Untuk itu silahkan masing-masing mengerjakannya, mulai dari sekarang. Ya, baik. Silahkan. Tugasnya dikumpulkan. Ini kita post-test. Sudah? Ya, post-testnya silahkan masing-masing mengerjakan, kemudian dikumpulkan. Sudah? Silahkan kumpul, sudah. Sekarang Ibu minta kalian untuk merefleksi. Ya, ya, silahkan dikerjakan. Refleksi mengenai pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian temui di dalam penyampaian materi hari ini? Silahkan masing-masing ya. Baik, sambil mengumpulkan refleksi, Ibu memberikan tugas untuk kalian mengerjakannya dan minggu depan dikumpulkan ya. Iya. Tugas rumah. Bisa? Bisa. Baik, terima kasih. Minggu depan dikumpulkan. Baik, untuk itu materi kita hari ini sampai di sini. Dan Ibu minta terima kasih untuk kalian semua yang sudah luar biasa mengikuti pelajaran hari ini. Terima kasih. Dan untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita pulang, izinkan saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, Bapa yang makmur dan makmur, ampuni dosa kami. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Nona Banani yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan terima kasih lagi untuk kalian semua yang begitu luar biasa. Dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Siap, Ibu. Siap. Beri salam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih semua. Selamat siang. Siap, Ibu.